Halo guys, kembali lagi di channel iFixit bersama saya Jordan. Dan di video kali ini kita akan ngebahas beberapa hal yang kalau bisa dihindari ketika kalian menggunakan smartphone, terutama yaitu iPhone. Mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu ya, tapi ada juga mungkin yang belum tahu. Jadi sekarang saya akan jelasin secara detail beberapa hal yang harus dihindari tersebut. Kalian harus nonton sampai akhir sih, karena video ini akan bermanfaat untuk membuat iPhone kalian tuh jadi lebih awet dan tahan lama. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita bumper dulu. iFixit, we can fix it. Oke, kita masuk ke hal pertama yang harus dihindari ketika kalian pakai iPhone, yaitu update iOS sembarangan. Sebenarnya kalau dari update iOS sih nggak ada masalah sih, cuman yang jadi masalah itu adalah jaringan datanya. Kalau misal kalian update iOS menggunakan jaringan data yang mungkin belum stabil, itu malah bisa menyebabkan filenya korup dan mungkin mentok-mentok sampai stuck logo juga. Terus gimana sih cara yang benar ketika update iOS? Kalian sih kalau bisa kita rekomendasikan itu pakai iTunes. Kenapa? Karena kalau di iTunes itu iOS-nya itu harus kita download dulu. Ketika iOS-nya udah di-download dalam bentuk file, kalian tinggal colokin iPhone kalian dan kalian tinggal update aja. Jadi iTunes itu bakal install file tersebut ke iPhone kalian. Jadi ini jauh lebih aman dan jauh juga lebih mudah. So, kalau kalian belum tahu cara update iOS, kalian bisa langsung cek video yang ada di sebelah kiri atas. Oke, next. Baik, hal kedua yang dihindari ketika kalian menggunakan iPhone, yaitu memori internal kalian penuh. Mungkin ini terdengar sepele ya, tapi emang harus diperhatikan. Kenapa? Karena aplikasi dan operating system itu berjalan di latar belakang yang membutuhkan memori internal atau free space. Nah, kita bayangin kalau misal free space kalian itu nggak ada, alias memori internal kalian itu penuh. Nah, itu bikin aplikasi dan operating system itu nggak bisa berjalan dong di latar belakang dan bikin iPhone kalian itu macet-macet. Kalau misal macet doang sih mungkin masih bisa ya kita free space-in lah, maksudnya kita hapus-hapusin lah biar memori internal kalian itu bisa ada free space-nya. Cuman kalau yang paling jelek sih itu yaitu boot loop. Kalau boot loop itu harus di restore dan data kalian bakal hilang semua. So, kita saranin sih kasih free space minimal 5 GB untuk iPhone kalian supaya aplikasi dan operating system itu bisa berjalan di iPhone kalian. Oke, hal ketiga yang harus dihindari ketika kalian menggunakan iPhone, yaitu nge-restore iPhone kalian ketika IC baseband kalian rusak. So, IC baseband itu adalah integrated circuit yang ngatur soal jaringan data. Untuk lebih detail sih kalian bisa langsung cek video di atas kiri ya. Itu adalah penjelasan soal IC baseband dan blok kiri Mei. Oke, kenapa hal tersebut itu jangan dilakukan? Karena bisa bikin iPhone kalian itu gagal aktivasi. Nah, gagal aktivasi ini disebabkan karena iPhone itu tidak bisa membaca IC baseband yang rusak tadi. Karena IC baseband itu isinya adalah data termasuk data IMEI. Jadi kalau misal kalian itu terkena IC baseband kemudian di restore, itu bisa bikin gagal aktivasi dan bahkan nggak bisa masuk menu. Jadi saran kita sih jangan di restore dulu, melainkan kalau bisa sih di service dulu biar ketika di restore itu nggak gagal aktivasi dan bisa kembali seperti semula. Baik, hal keempat yang dihindari ketika kalian menggunakan iPhone yaitu overcharge. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu banget ya, karena aku sering banget ngingetin kalian untuk jangan overcharge iPhone kalian. Mungkin sekarang aku jelasin secara detail kenapa, karena itu bisa bikin baterai kalian itu kembung, atau yang paling parah itu bisa ngerusak IC U2 kalian. Menurut kami sih pola charging yang benar itu adalah charger iPhone kalian ketika 20% dan hentikan ketika 80%. Jadi ini mencegah iPhone kalian itu terlalu low ketika di charge dan mencegah juga overcharge karena kalian hentikan di 80%. Walaupun sebenarnya sih iPhone itu punya sistem auto cut, tapi tetap aja ada arus yang masuk 0,2 atau 0,1 ampere atau bahkan lebih kecil lagi di 0,1 ampere itu. Tapi tetap ada arus yang masuk walaupun sedikit. Coba bayangkan kalau kebiasaan overcharge ini kamu pertahankan sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Itu bisa bikin baterai kalian kembung dan IC charging kalian juga bisa kena. So, kalau bisa dihentikan ya, jangan sampai overcharge lagi. Oke, hal terakhir yang dihindari ketika kalian menggunakan iPhone yaitu nyemplungin iPhone-nya ke air. Ini mungkin terdengar konyol, cuman banyak banget yang masih ngira kalau iPhone itu adalah anti air. Padahal enggak, iPhone itu adalah water resist, jadi punya daya tahan terhadap air. Pembahasan ini mungkin khusus untuk iPhone series 11 ke atas.
Oke, kita masuk ke fungsinya. Fungsi dari water resist itu adalah untuk menghindari human error. Jadi semisal kalian lagi jalan-jalan ke taman, kemudian kalian lagi pakai iPhone dan tiba-tiba jatuh ke tempat yang berair. Nah, jadi itu akan tahan dan kalian nggak perlu khawatir kalau iPhone-nya rusak. Sedangkan belakangan ini banyak banget juga yang ngira kalau iPhone-nya anti air dan ngebawa berenang iPhone tersebut. Nah, kalau dibawa berenang itu beda cerita ya. Kalau dibawa berenang itu bukan human error artinya. Itu bukan kecelakaan, tapi emang kalian sengaja nyemplungin iPhone-nya ke air. Nah, kalau udah seperti itu, kalau kalian bawa lebih dari 30 menit, itu bisa jadi ada air yang masuk sampai ke mesin. Nah, kalau udah sampai mesin seperti ini, itu bisa menyebabkan kerusakan di bagian konsleting, atau di bagian mesin, atau di bagian LCD, atau di bagian speaker. Nah, itu malah jadi lebih gawat lagi. Jadi fungsinya water resist di sini itu adalah untuk meminimalisir human error yang ada pada kalian. Jadi bukan berarti untuk dibawa berenang, oke? Baik guys, itu adalah 5 hal yang kalau bisa kalian hindari untuk meminimalisir kerusakan yang ada di iPhone kalian. So, terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk tinggalin komentar di bawah. Kira-kira kita besok mau bahas apa lagi? Atau kalian yang mungkin pengen tanya-tanya juga, kalian bisa langsung komen di bawah. Kita pasti akan jawab. Mungkin gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami. Oke, sekian. Terima kasih untuk kalian. See you next time and goodbye. iFixit, we can fix it.